Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih di bawah lindungan Allah, masih di bawah kasih sayangnya, dan masih diberikan kesehatan dan limpahan rezeki di masa pandemi ini. Melanjutkan serial istri-istri Nabi Muhammad SAW, kita masuk pada serial yang akan membahas tentang Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nah, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan lagi kepada teman-teman bahwa di sini memang Nabi kita Muhammad SAW melakukan poligami. Namun itu beliau lakukan bukan atas kehendak nafsu beliau. Beliau melakukannya karena memang atas dasar perintah dari Allah Azza wa Jalla, juga ingin menyelamatkan para wanita yang telah menjadi janda dan tidak ada keluarga yang menaunginya, serta setiap wanita yang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh tauladan bagi setiap wanita yang pernah ada di dunia ini, baik di zaman Nabi maupun nanti sampai di hari kiamat. Nah, kita sebagai pengikutnya sudah semestinya meneladani segala aspek kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita sama-sama membahas tentang Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini bernama lengkap Maria binti Syama'un. Beliau ini wanita asli Mesir. Nanti di dalam beberapa riwayat tidak disebutkan sebenarnya tentang masa kanak-kanak beliau sampai masa remaja, ini tidak banyak yang dituliskan. Namun ada sebuah buku yang pernah saya baca, yakni yang berjudul Elegi Cinta Maria, yang ditulis oleh seorang novelis bernama Wahidah Humairah. Nah, ini tentang biografi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Jika teman-teman ingin membacanya, bisa dicari. Insya Allah masih ada yang menjualnya. Nah, kembali kepada kisah. Jadi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini merupakan seorang putri dari seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Namun diketahui asal-usul wanita ini atau ibu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita Koptik dari Romawi. Jadi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha diriwayatkan ini memiliki paras yang sama dengan ibunya, yakni paras yang sangat cantik. Kulit beliau putih bening seperti itu, berambut ikal, dan dari sifat-sifatnya beliau ini sangat dermawan, ramah, dan sifat-sifat baik lainnya. Dikisahkan beliau ini dititipkan pada keluarga kerajaan Muqawqis yang ada di Mesir pada saat itu. Beliau dititipkan bersama saudarinya yang bernama Sirin. Nah, beliau kemudian belajar bagaimana cara berbenah di sana, cara berberes rumah, cara membersihkan piring, dan lain sebagainya. Dalam buku Elegi Cinta Maria kemudian dituliskan juga atau diceritakan juga bahwa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini juga sering menengok ke Sungai Nil pada saat itu. Banyaknya korban-korban wanita-wanita perawan yang kemudian dibuang, ada yang dibuang di sungai-sungai Nil untuk minta persembahan kepada para dewa. Pada saat itu manusia-manusia masih jahiliyah sekali. Nah, bagaimana kemudian Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha yang asli Mesir ini bisa ada di Madinah? Ini ceritanya ketika perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy pada saat itu, perjanjian damai, jadi tidak berperang selama 10 tahun. Maka kesempatan ini kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penguasa Timur Tengah pada saat itu, termasuk di dalamnya adalah Mesir yang dikuasai oleh Muqawqis. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Muqawqis pada saat itu. Namun oleh Muqawqis ini tidak masuk Islam, namun menolaknya dengan lemah lembut pada saat itu. Maka beliau atau Muqawqis ini kemudian mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk di dalamnya adalah Sirin dan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha untuk dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya
dengan beberapa barang ya mewah atau branded lah kalau zaman sekarang ya. Nah, utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah seorang sahabat bernama Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau inilah yang menyampaikan surat kepada Muqawqis untuk mengajak Muqawqis masuk Islam. Namun Muqawqis enggan meninggalkan agamanya, yakni agama Nasrani pada saat itu. Ketika meninggalkan Mesir dalam perjalanan, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha dengan saudarinya Sirin dan juga ada seorang budak lagi bernama Maburi ini merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, negeri tempat mereka dibesarkan, negeri tempat mereka dulu bermain, negeri tempat mereka belajar, mereka harus tinggalkan untuk selama-lamanya. Dan mereka dikirimkan sebagai budak. Nah, dalam perjalanan itu kemudian sahabat yang bernama Hatib bin Balta'a ini kemudian menceritakan kepada Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha dengan saudarinya Sirin tentang bagaimana itu Islam, bagaimana itu sifat-sifat Rasulullah SAW, pokoknya sifat-sifat kebaikan lah. Sebelum sampai ke Madinah, kemudian hati dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini terketuk dengan cerita-cerita dari Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memutuskan memeluk Islam bersama dua orang budak lainnya, yakni Sirin dan Maburi. Ketika sampai di Madinah, Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah apa yang terjadi dan lain sebagainya. Disampaikan juga hadiah-hadiah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha untuk dirinya sendiri, sedangkan Sirin, saudari dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini diberikan kepada seorang penyair Islam yang bernama Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, yang kemudian dari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu ini lahir seorang putra yang bernama Abdurrahman bin Hasan radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya tentu saja merasa cemburu, apalagi dengan perawakan dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini sangat cantik luar biasa, jelitannya luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menitipkannya pada sebuah rumah seorang sahabat yang bernama Haritsah bin Nu'man Al-Ansori radhiyallahu anhu. Beliau dititipkan di situ sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membangunkan sebuah rumah untuk Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha di tepi atau di ujung Madinah. Nah, di rumah itulah kemudian Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha mengandung seorang anak. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara para sejarawan dan para ulama tentunya. Ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha lalu menikahinya. Ada yang mengatakan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini memang seorang budak, selirnya aja seperti itu, tidak dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ia merdeka ketika ia melahirkan seorang putra. Dan pendapat lain juga mengatakan ketika beliau sudah memeluk Islam maka dia otomatis sudah merdeka. Nah, di sini perbedaan pendapat terjadi. Namun saya tidak ingin mengajak kepada teman-teman untuk berspekulasi yang negatif tentang Rasulullah SAW. Biarkanlah sejarahnya seperti apa adanya. Kita membahas kebaikan dalam diri Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Nah, kembali kepada kisah. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha kemudian mengandung seorang anak, yang mana karena kejadian ini akhirnya membuat istri-istri Nabi kita Muhammad SAW semakin cemburu padanya. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW sudah memiliki beberapa istri yang tidak bisa mengandung. Dan tiba-tiba ada seorang wanita dari Mesir datang, hidup dengan Rasulullah SAW, kemudian mengandung seorang anak. Tentunya kita tahu bahwa ketika seorang suami atau seorang pemimpin dalam rumah tangga tahu kabar tentang kehamilan istrinya, tentunya ia akan merasa sangat bahagia tentunya ya. Maka begitu juga Rasulullah SAW mendapati kabar bahwa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha itu mengandung seorang anak. Maka tepat setahun setelah kedatangannya ia melahirkan seorang anak.
yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad, yang mana nama ini diambil oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar anaknya menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha setelah ia memiliki seorang anak dari beliau ini menjadi sangat luar biasa, membuat kecemburuan di antara para istri-istri Nabi itu semakin terbakar lah. Dan rasa cemburu ini untuk teman-teman ketahui adalah dominan di hati seorang wanita. Jadi wajar jika ia mencemburu kepada wanita lainnya. Tepat pada 7 harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengakikah Ibrahim bin Muhammad dengan 2 ekor domba yang sangat besar. Lalu menimbang rambutnya dengan timbangan berapa beratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyedekahkan seberat timbangan rambut anaknya ini, kemudian menguburkannya, kemudian menamainya dengan nama Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia ketika mendapati Ibrahim, yang mana ia telah kehilangan 2 anak laki-lakinya sudah sejak lama sekali, yakni Qasim dan Abdullah. Apalagi pada saat itu Ruqayyah sudah wafat. Jadi kelahiran Ibrahim bin Muhammad ini membuat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia pada saat itu, dan membuat ibunya terbebas dari perbudakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam sebuah hadis mengatakan, Maria Al-Qibtiyah itu terbebas dengan kelahiran Ibrahim. Maksudnya ia tidak budak lagi. Nah, ini pendapat kemudian diambil oleh sebagian ulama dan sejarawan yang mengatakan bahwa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah bukanlah seorang budak, tapi seorang istri dari Nabi kita Muhammad SAW yang termasuk Ummahatul Mukminin. Tepat pada 19 bulan usia Ibrahim bin Muhammad, ia mengalami sakit yang sangat keras. Yang mana Rasulullah SAW kemudian tahu bahwa anaknya akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu malam hari Rasulullah SAW bersama seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang ke rumah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Ia mendapati anaknya sakit keras, maka ia mengatakan, wahai Ibrahim, kami tidak bisa menolak kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah Azza wa Jalla sudah menentukan takdir. Dan Rasul kita tahu bahwa anaknya sebentar lagi akan wafat. Dan tepat saat itu juga Ibrahim bin Muhammad diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul kita saat itu menangis. Tapi ia tidak berteriak, tidak meratap dan lain sebagainya. Ia hanya mengatakan, wahai Ibrahim, ini adalah kehendak Allah. Janjinya pasti. Dan inilah akhir dari pertemuan kita. Seandainya jika ini bukan takdir Allah, kami akan menangis atau kami akan lebih bersedih dari sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan anaknya pada saat itu. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus jenazah anaknya, memakamkannya di Baqi bersama makam-makam Ummahatul Mukminin yang lainnya. Kemudian pada saat itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari, yang mana kemudian penduduk Madinah dan kaum muslimin pada saat itu yang merasa kesedihan atas wafatnya Ibrahim bin Muhammad menghubung-hubungkan kematian dari Ibrahim bin Muhammad dengan fenomena gerhana yang terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fenomena gerhana matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ia tidak ada hubungannya dengan kematian dan kelahiran seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat, dan bersedekahlah. Tentunya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha sangat terpukul atas wafatnya anaknya Ibrahim, yang mana yang ia susui sendiri, yang dengannya ia lebih dekat dengan Rasul kita Muhammad SAW.
Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha tapi tidak meronta-ronta. Ia tidak menyalahkan takdir. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah cemburu kepada kecantikan seorang wanita kecuali kepada Maria." Dalam riwayat lain ia mengatakan, ia memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak, sedangkan kami, maksudnya istri-istri yang lain itu tidak bisa memberikan anak. Nah, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini wafat 5 tahun setelah kematian dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia disolatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan beliau dan dimakamkan di pemakaman Baqi bersama Ummahatul Mukminin yang lainnya. Nah, untuk kisah dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, saya rasa cukup sampai di sini. Kita bertemu dalam serial yang lainnya. Silakan teman-teman mencari referensi lain untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.